Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan coding dan codingnya itu sudah saya susun materinya. Jadi materinya itu berkaitan dengan JavaScript. JavaScript ini merupakan bahasa ya yang sangat populer yang digunakan untuk pengembangan sebuah website khususnya gitu. Gimana membuat website kita makin interaktif. Tapi untuk itu teman-teman, saya akan mengajarkan dari praktis mengenai dasar-dasarnya dan bagaimana tipe-tipe datanya itu akan dipanggil. Dan juga untuk masalah video ini, itu akan saya buat berseri, jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini saya sebelumnya sudah buat sudah buat satu video sebelumnya, itu berkaitan dengan tugas, tapi karena itu HTML dan CSS, jadi di sini saya buat memang khusus serial untuk JavaScript. Ini teman-teman, pertama kita panggil index, lalu kita buat tanda seru, lalu tekan tab. Ini akan melakukan generate image secara otomatis pada HTML kita. Dan juga di sini kita ada dua cara untuk memanggil JavaScript. Cara yang paling sederhana itu script. Nah, terus kita kasih misalnya alert, lalu kita buat string. Saya buat ini JavaScript pertama kita. Nah, lalu ketika saya open with web server, maka akan menghasilkan sebuah pop-up yang dimana ini merupakan JavaScript pertama kita. Oke. Nah, cara kedua, teman-teman nanti bisa langsung di bagian sini, script, lalu buat src. Jangan lupa seharusnya teman-teman sudah membuat file JavaScript sebelumnya. Kalau teman-teman bingung membuat file JavaScript, teman-teman seperti biasa membuat file JavaScript-nya. Misalnya saya buat script 2.js lalu tekan enter gitu. Terus teman-teman, untuk ini kamu nanti tekan garis miring atau garing, lalu kamu pilih path directory-nya. Kebetulan ini sejajar, jadi tidak terlalu sulit. Lalu kamu buat script di JavaScript kamu. Ntar saya buat 2 kolom dulu deh. Editor layout 2 column. Oke. Nah, di sini saya matikan dulu. Sip. Nah, di sini saya close. Oke. Jadi ketika saya melakukan hal yang sama seperti tadi, saya menggunakan function alert. Lalu saya masukkan value-nya. Hello. Ini JavaScript pertama kita. Saya kasih emot. Oke, jadi ketika saya balik ke lab server tadi, maka dia akan menghasilkan sebuah pop-up. Hello, ini JavaScript pertama kita. Gitu. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke videonya. Di sini kita akan berbahas dulu mengenai expression statement. Ngoding itu ngomong sama komputer. Ini materi pertama kita. Di sini ini kita buat dulu deh. Oke. Di sini untuk mendeklarasikan variabel itu ada dua cara, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa tekan const. Misalnya saya isi namanya itu 10. Oke, dan yang kedua itu let. Oh iya teman-teman, sini saya harus masukkan value-nya dulu deh. Const angka, umur deh saya buat. Umur sama dengan 10. Oke, lalu saya buat let nama sama dengan Naufal. Jadi ketika saya buat di sini console.log, lalu saya buat umur untuk pemanggilan variabelnya, dan juga di sini saya buat console.log, lalu sini saya buat nama. Jadi teman-teman, ketika kita balik ke web browser kita, itu tidak terjadi pop-up. Kenapa? Karena saya menggunakan function console.log yang dimana data ini akan ditampilkan di bagian inspect element, lalu di bagian console maka akan muncul nama saya dan data saya 10 dan Naufal gitu. Jadi secara singkat, untuk const itu adalah data yang tidak bisa diubah.
dia bernilai konstanta. Sedangkan nama, yang dimana dia bisa pakai let atau var ya teman-teman. Nanti saya berikan contoh lagi. Itu datanya bisa diubah. Oke, misalnya saya contohin lagi. var sama dengan nama 2 deh. Sama dengan baru itu saya buat misalnya Alfarizi. Jadi ketika saya panggil menggunakan alert, lalu itu saya masukkan misalnya nama 2, maka dia akan memunculkan nama Alfarizi setelah 10 dan Naufal. Baru akan muncul langsung bukan Alfarizi baru 10 ke Naufal. Karena dia di dalam program, data itu dieksekusi dari paling atas. Loh Pak, lalu apa bedanya Pak antara cons let nama gitu? Mungkin teman-teman masih bingung gitu, karena belum tahu langsung secara otomatis bagaimana cara membedakannya. Tapi teman-teman, saya akan mencoba melakukannya gitu ya. Misalnya di sini saya buat, misalnya saya cons itu nggak bisa kita ubah teman-teman. Misalnya komur sama dengan 20. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, langsung diblok sama IDE-nya gitu. Jadi coba kalau misalnya kita buat let nama sama dengan saya bisa ucok. Nggak bisa juga ya. Baru tuh coba ya, bisa nggak ini console.log bernama. Seharusnya teman-teman si almofal ini diganti menjadi ucok. Nama has been declared. Wow, bisa ya? Nggak bisa ya ternyata ya. Gimana ya caranya saya ngasih contoh? Gini aja deh. Saya buat ini console.log. Baru terus ini saya buat tanda backtick. Sini saya buat nama saya adalah nama. Jadi ketika saya balik, nama saya adalah Naufal. Oke. Kita buat Naufal. Nama saya adalah Naufal. Oke, bagus. Tapi kalau ternyata sekarang sudah ada fitur ini teman-teman ya. Dulu kayaknya nggak ada deh fitur yang dimana kita data itu meskipun variabel yang sama, itu bisa bisa dieksekusi gitu. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman. Terus kalau misalnya kita masukkan perintah lagi, ini alert ini saya matikan dulu. Alert titik log pula. Alert. Terus saya buat di sini backtick lagi. Umur saya saat ini berumur. Nah, di sini teman-teman tambah, masukkan variabel, kasih $, lalu masukkan umur. Baru itu tambah tahun. Seharusnya bisa ya teman-teman. Berarti dia nggak perlu pakai ini teman-teman. Nggak perlu pakai operator, dia akan langsung menggunakan baris seperti kita melakukan penjumlahan dalam operator program. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menggunakan backtick atau tanda ini ya, tanda kutip kecil ini. Coba kalau misalnya saya reload, umur saya saat ini berumur 10 tahun gitu teman-teman. Ya, semoga ini ya bisa paham. Kalau nggak paham diulang-ulang aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, balik lagi di dalam serial JavaScript ini. Di sini saya akan membuat sebuah perbedaan singkat menggunakan komentar. Komentar itu bisa digunakan dengan dua cara, yaitu kontrol plus garis miring akan memunculkan kalimat seperti ini. Dan yang kedua, itu kita pakai garis miring pagar, ini komentar kedua, dan ditutup dengan garis miring bintang pagar gini. Oke, saya biasanya lebih suka gini aja deh, karena kan program saya sederhana gitu. Kecuali programnya banyak, baru harus saya kasih komentar khusus gitu. Nah, di sini kita akan membuat contoh assign variable. Perbedaan antara multiple line. Saya buat dari inline dulu, multiple dulu deh. Multiple line
dalam JavaScript. Oke, misalnya saya punya variabel nama sama dengan misalnya saya buat Naufal Alfarizi. Terus saya buat di sini variabel kedua umur sama dengan saya buat 10 tahun. Oke. Terus saya buat di sini pekerjaan deh. Pekerjaan sama dengan siswa. Oke, ini kayaknya 10 tahun, 15 aja deh. Oke. Ketika saya panggil program, saya cukup menggunakannya itu menjadi variabel sama dengan variabel ini saya ganti deh. Nama user sama dengan cons. Oke, ini harus saya deklarasikan deh dulu. Ini saya pakai ini pakai let aja deh. Let ini cons. Baru sini saya buat let aja. Oke, di sini saya buat user. Ketika saya panggil program, berarti console .log, lalu saya masukkan gini deh teman-teman. Apa ya? Oke. Backtick. Nama saya adalah. Oke, terus saya buat buka kurung, tutup kurung ke awal dan juga dipisahkan dengan $. Saya buat masukkan variabelnya, nama. Umur saya saat ini adalah, saya buat lagi hal yang sama, saya pisahkan dengan $. Umur saya saat ini berstatus, baru saya buat lagi buka kurung tutup kurung, saya pisahkan dengan $. Pekerjaan. Oke. Jadi ketika saya balik ke Google Browser, maka nama saya adalah Naufal Alfarizi, umur saya saat ini adalah 15, saya saat ini berstatus siswa. Oke. Jadi ketika saya panggil program ini dideklarasikan menggunakan multiple line karena dia lebih dari satu variabel ya. Karena dia lebih dari 3 baris program hanya untuk memanggil satu baris program sederhana seperti ini. Dan perbedaan dengan single line itu dia cukup sederhana. Kita memastikan sebuah program itu bekerja hanya dengan satu baris program sederhana. Oke, contoh ya. Misalnya di sini saya buat misalnya saya buat sini nama sama dengan saya buat ucok, koma, terus saya buat lagi umur sama dengan 20. Di sini saya buat dulu let nama, baru terus ini saya buat cons umur. Ini namanya nama 2 aja saya buat. Ini umur 2 saya buat. Oke, terus let pekerjaan 2 sama dengan guru misalnya saya buat. Jadi ketika saya panggil, ini saya pisahkan dengan ini. Di sini inline program, satu baris program ya, atau satu baris program. Salah. Udah nggak, biarin aja dia, nggak apa. Udah, terus ketika saya panggil program ya saya cukup seperti ini aja. Nah, sini saya pakai alert aja deh biar tahu perbedaannya teman-teman. Alert log titik. Nah, kita pakai backtick tadi tik. Oke. Perkenalkan nama saya adalah, terus saya masukkan variabel buka kurung pagar $, terus saya masukkan nama 2. Saya berumur, saya masukkan lagi hal yang sama, berumurnya itu saya buat umur 2 ya, bukan umur pertama. Dan pekerjaan saya itu adalah pekerjaan 2. Oke, jadi kalau saya panggil
Ini error. Alert lock. Oh, alert lock. Oh iya, bukan alert ya. Gini aja. Nah, tada, gitu. Ya, itu ya teman-teman bedanya. Nah, dia langsung ini teman-teman karena saya ngaktifkan apa itu? Apa ya namanya? Saya pun lupa nih. Yang pasti kan dia ngeformatnya itu langsung dia ngeformatnya, nanti deh saya perbaikin di next video. Nah, jadi ketika yang tadi itu satu baris programnya itu bekerja, ya, maka dia akan langsung bisa menghasilkan sebuah output seperti ini gitu teman-teman. Oke, materi terakhir teman-teman sebelum video ini kita akhirin, kita mau balik ke Notion ya. Di sini yang harus teman-teman tahu itu adalah tipe data yang penting, dan untuk teman-teman yang baru belajar, teman-teman cukup tahu tipe data sederhana seperti number, string, dan boolean. Nah, teman-teman, untuk yang undefined, null, object, dan array, itu nanti teman-teman itu pahamin setelah paham dari 3 buah tipe data ini. Kita akan pertama membahas tentang string dulu deh. String itu tipe data yang menggunakan tanda kutip, teman-teman. Gitu. Biasanya string itu dia kalimat biasanya, tapi tetap bisa angka kok. Tapi tetap dia harus dibungkus dengan tanda kutip. Contoh teman-teman. Misalnya saya buat var deh, var. Misalnya saya buat misalnya naufal, var, sini var nama sama dengan naufal. Terus ketika saya buat console titik log, oke, di sini teman-teman console titik log, di sini saya buat nama saya adalah, coba bisa nggak kita buat gini ya? Seharusnya bisa sih. Oh, nggak bisa teman-teman, harus pakai backtick. Jadi ketika kita balik, kita inspect, kita cek konsol, nggak bisa deh teman-teman. Nama saya adalah nama, jadi dia harus dikasih operasi baru sini dipastekan teman-teman. Bisa nggak ya? Oh, nama. Oh, berarti dia harus ini ya, harus dikasih operator yang memang backtick teman-teman. Nah, kita hapus dulu, kita ganti. Sini kita masukkan nama saya adalah terus kita buat assign variabelnya kelasnya. Oke. Nama saya adalah Noval, itu teman-teman. Jadi, Pak, bedanya let sama var itu apa, Pak? Biasanya kalau var itu dia sama seperti let, tapi ya saya nggak tahu nih. Let itu lebih sering digunakan daripada var. Itu teman-teman kira-kira kenapa ya? Nanti teman-teman tulis di kolom komentar. Oke. Let misalnya saya buat nama sama dengan Afdal, terus saya buat console titik log. Nah, ini saya buat gini deh. Seharusnya bisa deh. Coba ya. Kita coba ya. Sini saya buat nama saya adalah terus saya buat assign variable. Saya buka kurung dulu, saya hapus ini. Nama. Penasaran saya? Oke, berarti terpaksa harus kita ganti menjadi nama 2. Nama saya adalah Afdal. Oke. Itu teman-teman untuk yang string. Berarti saya berapa nih? Oke, masih cukup. 22. Berarti untuk yang integer, atau number ya, teman-teman, bukan integer. Number. Sebenarnya sama sih ya, cuman karena sering ini ya ke Python ya. Jadi agak ini saya nyebutnya integer, tapi nggak apa deh. Pokoknya sama deh, number sama integer itu. Misalnya saya buat let, ini harus pakai cons teman-teman. Cons, karena dia atau let juga bisa kok. Tapi saya pakai contoh cons ya. Cons, misalnya saya buat umur sama dengan 30. Alert, saya buat umur Pak Naufal adalah, sini saya buat umur 30 tahun.
Umur Pak Noval adalah 30 tahun. Oke, sip. Terus yang terakhir, Boolean. Boolean. Bulan ini pakai apa ya? Kok saya lupa nih. Ntar kita nyontek dulu. Boolean, LED. Oh, pakai LED. LED bumi sama dengan bumi itu apa nilainya? True ya. True. Berarti kita misalnya alert terus kita buat bumi itu tempat tinggal manusia bernilai. Terus kita masukkan assign variabelnya. Kita masukkan bumi. Umur Pak Noval 30. Oke, alert. Kok nggak muncul ya, teman-teman? Atau pakai konsol log aja kali ya? Konsol titik log. Nah, bumi itu tempat tinggal manusia bernilai true. Nah, teman-teman, saya penasaran nih, kenapa tadi alert tadi nggak bisa ya? Nanti coba teman bantu saya ya untuk mengerjakannya. Oke, teman-teman, thank you. Terus, teman-teman, di sini kita akan ngebuat file JavaScript dan HTML sederhana. Di sini saya buat kelas div. Terus di sini pencet aku. Nah, di sini kita akan buat HTML sederhananya. Sini saya buat style.css. Sini terus saya buat linknya. Link terus style.css. Oke, di sini saya buat kelasnya itu apa tadi ya? Yang div ya? Belum ya? Kelas misalnya saya buat button. Nah, jadi ketika saya buat button, titik button, itu saya buat misalnya deh, paddingnya misalnya saya buat 5 rem, background colornya itu aquamarine, colornya black, border radiusnya itu 10 pixel. Oke, jadi kalau misalnya saya running, pencet aku. Nah, kayaknya di tengah aja deh. Align itemnya itu di tengah aja. Align item, center. Oh, nggak bisa. Oh, bukan. Text align. Text align, center. Nah, jadi ketika kita pencet, dia tuh nanti akan muncul pop-up ya, teman-teman. Tapi kita kasih efek biar lebih ganteng. Button hover. Terus kita buat background colornya orange, terus colornya black, terus kita pakai transisi all 0,3 detik ya, tik. Oke, kursornya kita buat pointer. Nah, gini teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya saya ketik nanti akan muncul. Terus kita buat di bagian ini on click, terus kita buat alert. Oke, terus yay, kamu ganteng atau cantik. Oke, terus kita pencet yay, kamu ganteng atau cantik gitu, teman-teman. Mantap, bagus. Oke, sekian video dari saya. Apabila teman-teman suka, give me a thumbs up. But if you don't like my explanation, my videos, you can give me a thumbs down atau dislike ya. Thank you and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Dadah.